Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kakak-kakak para pembina Pramuka di seluruh Indonesia? Kali ini saya ingin mengungkapkan satu hal yang masih menjadi sebuah polemik dalam dunia pramukaan di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi merata di hampir setiap gugus depan ataupun juga di kuartir cabang. Kakak-kakak, ketika di gugus depan melakukan sebuah kegiatan kepramukaan, tentu saja kita akan mengajukan permohonan izin atau permintaan izin kepada orang tua atau wali peserta didik. Seringkali kita mendapatkan orang tua atau wali peserta didik yang keberatan jika anak-anaknya mengikuti kegiatan kepramukaan dengan alasan yang pertama karena kesehatan, biasanya wajar kalau itu, dan biasanya di tempat kami juga menghimbau agar menyertakan surat keterangan sehat dari dokter jika kegiatan itu berlangsung lebih dari 1 hari, misalnya perkemahan ataupun jelajah medan untuk penggalang, atau mungkin perkemahan sehari untuk siaga. Nah, itu kalau kejadian kegiatan yang sifatnya khusus. Tetapi bagaimana dengan latihan yang rutin? Nah, ini juga masih terjadi polemik seperti itu. Nah, kegiatan kepramukaan masih diasumsikan sebagai kegiatan yang berbahaya dan menakutkan. Bukan hanya itu, kegiatan pramuka juga dianggap kegiatan yang melelahkan, sehingga sepertinya orang tua mengalami fobia dengan kegiatan kepramukaan, atau mungkin memang ketika dulu mereka masih sekolah pernah mengalami hal-hal buruk ketika mereka melakukan kegiatan kepramukaan. Kemudian dianggap berbahaya karena masih banyak berita tentang terjadinya kecelakaan ketika kegiatan kepramukaan itu dilaksanakan. Bahkan sampai mengakibatkan korban jiwa. Tidak hanya 1-2, bisa sampai puluhan anak yang menjadi korban. Kemudian juga adanya kekerasan fisik yang terjadi di dalam kegiatan kepramukaan. Sehingga kegiatan kepramukaan ini dianggap seperti pendidikan militer, yang dimana ketika peserta didik melakukan pelanggaran terhadap sebuah aturan atau melakukan kesalahan, kemudian mereka diberi hukuman semisal lari keliling lapangan atau push up dengan jumlah yang melebihi kemampuannya. Kadang-kala juga dipermalukan di depan teman-temannya. Ini kan juga kekerasan psikologis gitu ya. Nah, ada juga yang sampai dipukul atau dianiaya, bahkan sampai masuk rumah sakit, juga ada yang sampai meninggal dunia. Nah, hal inilah yang perlu kita tangani secara khusus, kita tangani secara intensif, terutama kepada kakak-kakak yang berperan sebagai ketua majelis pembimbing gugus depan, karena gugus depan adalah tonggak utama dari pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya itu adalah suatu hal yang bertolak belakang dengan prinsip dasar kepramukaan, juga metode kepramukaan, di mana salah satu metode kepramukaan menyebutkan bahwa kegiatan kepramukaan itu dikemas dalam sebuah permainan yang pertama menyenangkan, kemudian menarik, menantang, dan mengandung pendidikan. Artinya apa? Kegiatan kepramukaan itu dirancang sedemikian rupa bukan sebagai sesuatu yang berbahaya. Nah, terjadinya beberapa hal yang di luar
prinsip dasar dan metode ini ya karena ada salah satu yang lepas. Yang pertama adalah keterlibatan orang dewasa. Kehadiran orang dewasa dalam kegiatan kepramukaan ini bukan hanya ada gitu ya, tetapi juga mencukupi atau kapasitasnya terpenuhi. Jadi perbandingan antara satu pembina itu adalah 40 peserta didik maksimal. Ada banyak gugus depan itu yang pembina pramukanya hanya 1 orang. Jadi 1 orang harus membina ratusan peserta didik. Nah, ini tidak masuk akal. Gitu. Nah, makanya dalam amanat Permendikbud nomor 63 tentang EWPK, di sana diamanatkan bahwa guru juga sebagai pembina pramuka dalam hal ini guru harus bisa mengembangkan potensi dirinya, membekali dirinya dengan pengetahuan, keterampilan, kepramukaan. Kalau peserta didik saja dituntut untuk rajin belajar, maka saya rasa bukan sebuah hal yang haram begitu ya bagi seorang guru untuk mau belajar. Ada yang terjadi juga ketika guru diminta untuk membantu atau mengisi materi kepramukaan, banyak sekali alasan yang disampaikan. Salah satunya, saya tidak tahu menahu tentang kepramukaan, saya nggak tahu semapur, saya nggak tahu tali temali, saya nggak tahu morse dan sebagainya. Kalau nggak tahu, kenapa nggak cari tahu? Nah, kita kan orang dewasa gitu loh. Ya, kita orang dewasa bukan anak-anak yang harus dituntun, harus ditunjukkan ke sana kemari. Nah, saya rasa kita harus introspeksi diri, terutama mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan, di mana ekstra kurikuler pramukaan merupakan sebuah ekstrakurikuler yang diwajibkan karena memang digunakan untuk mengembangkan karakteristik peserta didik. Nah, kakak-kakak sekalian, saya rasa hal-hal yang saya sampaikan tadi banyak terjadi di masing-masing gugus depan. Oleh sebab itu, yang pertama kita lakukan adalah kembali ke gugus depan, membentuk gugus depan yang benar-benar utuh, solid gitu ya, sehingga pelaksanaan kegiatan kepramukaan ini benar-benar terprogram. Jadi tidak asal jalan begitu saja atau yang penting ada. Nah, yang terjadi kemungkinan banyak terjadi seperti itu. Ya sudah, kegiatan kepramukaan yang penting ada kegiatan kepramukaan. Tetapi itu tidak terprogram, tidak terstruktur. Ya, harus diawali dengan minimal ada musyawarah gugus depan untuk menyusun struktural gugus depan. Otomatis kepala sekolah sebagai ketua majelis pembimbing gugus depan, kemudian ada salah satu orang guru atau pembina pramuka yang sudah minimal KMD diletakkan sebagai ketua gugus depan. Nanti yang akan mengorganisir setiap kegiatan dan didukung oleh pembina-pembina yang lain, guru-guru yang lain. Semua harus terlibat. Kalau selama ini yang terjadi adalah ada image atau asumsi bahwa pembina pramuka itu tidak digaji. Iya, pembina pramuka memang tidak digaji karena pembina pramuka memiliki semboyan ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Jadi kegiatan kepramukaan ini adalah sebuah kegiatan sosial di mana memang kita tidak digaji. Kita bukan ASN, kita bukan honorer ya, tapi kita adalah relawan. Di situ bentuk pengabdian kita kepada bangsa negara ini yang kita cintai, terutama untuk generasi kita berikutnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita tidak mau
Lalu kenapa kita terjun untuk mendidik anak-anak? Apakah kita sudah menyerah? Masa depan bangsa ini, masa depan generasi-generasi itu ada di tangan hati-hati, ada di tangan hati jiwa relawan-relawan yang mau mengorbankan waktunya dan pikirannya 120 menit saja setiap minggu. Apakah itu berat? Saya rasa tidak. Maka dari itu kakak-kakak, mulailah dari gugus depan masing-masing, kita benahi. Jangan sampai ada lagi sebuah prasangka bahwa kepramukaan masih menjadi kegiatan yang menakutkan. Tetapi kepramukaan adalah kegiatan yang menyenangkan, menarik, menantang, dan mengandung pendidikan. Selamat berbenah, salam pramuka.